Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana mungkin miliaran bintang di alam semesta ini teratur dengan sempurna, tanpa bertabrakan, tanpa keluar dari orbitnya? Atau, pernahkah kamu memikirkan bagaimana bumi tetap berputar dengan kecepatan luar biasa, namun kita tidak merasakannya sedikit pun? Di sekeliling kita ada tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata. Tapi seringkali manusia terlalu sibuk untuk menyadarinya. Kita melihatnya setiap hari, tapi jarang bertanya, apakah semua ini terjadi begitu saja? Atau ada kekuatan yang mengatur semuanya dengan sempurna? Dari setetes air hujan yang turun ke bumi, hingga galaksi yang terus mengembang di luar angkasa, setiap elemen dalam kehidupan ini memiliki keteraturan yang luar biasa. Dan hari ini, kita akan melihat bukti-bukti yang tak terbantahkan, bahwa semua ini bukanlah kebetulan, melainkan tanda kebesaran Sang Pencipta. Inilah tanda-tanda kebesaran Allah di sekitar kita. Dan mungkin, setelah menonton video ini, cara pandangmu terhadap dunia tidak akan pernah sama lagi. Pernahkah kamu bertanya, seberapa luas alam semesta ini? Sains modern mengatakan bahwa alam semesta terus mengembang. Kita hanya bisa melihat sebagian kecil dari kebesarannya, namun tak ada manusia yang benar-benar tahu di mana batas akhirnya. Teori Big Bang, yang ditemukan oleh kosmolog dan astronom Belgia Georges Lemaitre, kini menjadi landasan utama dalam sains, menyatakan bahwa alam semesta berasal dari satu titik tunggal yang kemudian meledak dan terus mengembang. Namun, 1400 tahun sebelum teori ini ditemukan, Al-Quran sudah menjelaskannya. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang turun di masa ketika manusia belum memiliki teleskop bisa menjelaskan sesuatu yang baru ditemukan di abad ke-20? Bukankah ini tanda kebesaran Allah? Lalu mari kita bicara tentang matahari, sebuah bintang raksasa yang memberi kehidupan. Jika jaraknya lebih dekat sedikit saja, bumi akan terbakar. Jika lebih jauh, kita akan membeku. Tidak hanya itu, matahari memiliki keseimbangan sempurna antara tekanan gravitasi dan reaksi nuklir di dalamnya, yang membuatnya tetap stabil selama miliaran tahun. Apakah ini kebetulan? Dan tidak hanya matahari, setiap planet di tata surya ini bergerak dengan keteraturan yang luar biasa. Tidak ada yang bertabrakan, semuanya berjalan di jalurnya masing-masing dengan kecepatan yang tetap. Jika ada sedikit saja perubahan dalam gravitasi atau kecepatan rotasi, maka keseimbangan ini akan runtuh. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya beredar di dalam garis edarnya. Ketika ayat ini turun, belum ada manusia yang tahu bahwa matahari dan bulan memiliki orbitnya sendiri. Namun sains modern membuktikan bahwa ayat ini benar adanya. Matahari tidak diam, melainkan bergerak di dalam galaksi dengan kecepatan 828.000 km per jam. Dan kita bersama bumi ikut bergerak bersamanya. Tapi, mengapa kita tidak merasakannya? Gravitasi telah dirancang begitu sempurna sehingga kita tidak menyadari pergerakan ini. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak, melainkan bagian dari desain yang luar biasa. Langit di atas kita tampak begitu sederhana. Tapi tahukah kamu bahwa tanpa atmosfer, langit tidak akan berwarna biru? Atmosfer bumi tidak hanya memberi kita udara untuk bernapas, tetapi juga melindungi kita dari radiasi berbahaya dan meteor yang bisa menghancurkan kehidupan. Setiap hari, ribuan batuan luar angkasa masuk ke atmosfer kita.
Tapi sebagian besar hancur sebelum menyentuh permukaan. Atmosfer ini bekerja seperti perisai pelindung yang menjaga kehidupan tetap aman. Bukankah ini tanda kebesarannya? Dan yang lebih menakjubkan, semua ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ. Dan kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda kebesarannya. Langit bukan hanya sekadar pemandangan indah. Ia adalah perlindungan, bukti, dan tanda kebesaran Allah yang nyata. Namun, seberapa sering kita benar-benar merenungkannya? Alam semesta ini begitu luas, begitu megah, tetapi tetap berjalan dengan keteraturan yang sempurna. Jika ada satu saja hukum fisika yang berubah, keseimbangan ini bisa runtuh. Dan semua ini bukan terjadi secara acak, melainkan ada yang mengaturnya. Dialah Allah, Sang Maha Pencipta. Besar dengan segala keagungan. Beberapa tanda-tanda di alam semesta mengingatkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tanda melalui cuaca, peristiwa, ataupun benda-benda. Fenomena-fenomena ini tentu membuat masyarakat terkagum dan semakin meyakini akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fenomena-fenomena alam ini memang sebaiknya tak diartikan secara berlebihan. Justru kehadiran fenomena ini menjadi peringatan bagi kita untuk semakin mempertebal keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa, berikut ini kami telah merangkum 7 tanda kebesaran Allah versi on the spot. Tiada ya Nabi salam alaihi ya Rasul salam alaihi. Di hutan dekat Sydney, Australia, ada sebuah pohon dengan bentuk sangat unik. Pohon ini nampak berbeda dengan pohon-pohon di sekelilingnya. Bentuk pohon ini sangat menyerupai gerakan rukuk dalam sholat. Dari samping, terlihat bentuk kepala, tangan, dan tubuhnya benar-benar terlihat bagaikan seseorang yang sedang menunaikan ibadah. Hebatnya, manusia pohon ini menghadap langsung ke arah kiblat. Posisi ini seperti layaknya umat muslim pada umumnya ketika sedang melaksanakan ibadah sholat. Salam rindu ya Rabbi bil Mustafa balligh maqam. Warga desa Lubuk Rukam, Kecamatan Peninjauan, Kabupaten Ogan Komering Ulu digegerkan oleh adanya sumur bertasbih. Konon dari dasar sumur ini terdengar suara orang yang tengah bertasbih. Oleh karena itulah sumur ini populer disebut dengan sumur bertasbih. Sumur ini kemudian menjadi ramai dikunjungi warga desa sekitar yang ingin membuktikan kebenarannya. Bahkan warga harus rela antri agar bisa mendekat ke bibir sumur. Keajaiban di desa ini adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengingatkan warga akan keberadaan yang Maha Kuasa. Namun tentu saja keajaiban ini jangan sampai disalahartikan hingga dapat menimbulkan kemusyrikan umat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In a time of darkness and greed, it is your light. Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam berbentuk menyerupai bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Mekah. Ka'bah menjadi patokan arah kiblat bagi kaum muslimin untuk melakukan hal-hal yang bersifat ibadah, terutama sholat. Sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi ketika wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dari luar angkasa. Hal ini diungkapkan oleh seorang astronot India bernama Sunita Williams. Bahkan foto Ka'bah yang diambil lewat satelit NASA atau Badan Antariksa Amerika Serikat menunjukkan hal yang sama. Wilayah Masjidil Haram terlihat bercahaya dibanding daerah-daerah lain di sekitarnya. Selain itu, Masjid Nabawi yang terletak di Madinah pun juga memiliki keajaiban yang sama. Every time you feel like you cannot go on, you feel so
Ada sebuah kisah unik mengenai Al-Quran tertua di Asia. Al-Quran yang berasal dari Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur ini menyimpan sebuah kisah yang mungkin menjadi salah satu bukti akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu terjadi kebakaran besar yang melanda rumah tempat penyimpanan Al-Quran milik Kesultanan Ternate ini. Namun anehnya, meski seluruh rumah beserta isinya hangus terbakar, kitab suci ini tidak terbakar. Hingga kini Al-Quran ini masih tetap terawat dan utuh. İnşallah, inşallah. Ömürlerde hasretin var, yürekler aşkınla. Seorang ahli kelautan bernama Jacques Voscoso melakukan penelitian di dasar laut meneliti sebuah fenomena mengagumkan di bawah laut Cenote Angelita, Meksiko. Disinilah Allah menunjukkan kebesarannya. Cousteau dikejutkan dengan adanya air tawar di antara air laut yang asin. Penemuan ini membuatnya takjub. Rasa ingin tahunya membuat Jacques menyelam lebih dalam. Ia pun menemukan fenomena alam yang mengejutkan berupa sungai di dasar laut. Sungai tersebut ditumbuhi daun-daunan dan pohon. Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai lapisan hidrogen sulfida. Peristiwa ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Furqan ayat 53 dan juga surat Ar-Rahman ayat 19-21. Ayat ini menjelaskan secara jelas mengenai adanya dua pertemuan antara air tawar dan air asin. Selam aleyke, ya Resul, selam aleyke. Rabbana, 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 ya Rabbana. Tanda kebesaran Allah berikut dialami oleh seorang astronot muslim asal Malaysia, Sheikh Muzaffar Shokor. Ia mengorbiti angkasa pada 10 Oktober 2007 silam bersama pesawat luar angkasa milik Rusia, Soyuz. Ia mengorbit bertepatan dengan bulan Ramadan. Shokor tetap menjalankan ibadahnya selama di luar angkasa. Ajaibnya, selama di luar angkasa, Shokor mengaku mendengar azan berkumandang. Tentu saja hal ini memudahkan dirinya menjalankan sholat. Hal ini terdengar mustahil, mengingat dalam ruang hampa dan jauh dari bumi, azan terdengar hingga keluar angkasa. Namun itulah tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada hambanya bernama Shokor. I was a foolish little child, crazy things I used to do, and all the pain I put. Tanda kebesaran Allah juga nampak pada munculnya lafaz Allah di buah pepaya di Banyuwangi, Jawa Timur. Buah milik Fauzi ini berisi gumpalan daging buah pepaya dan membentuk sebuah kaligrafi Arab bertuliskan lafaz Allah. Keberadaan lafaz Allah baru disadari Fauzi ketika ia akan memasak pepaya ini untuk dijadikan sayur. Setelah mengetahui keunikan pada buah pepayanya ini, akhirnya Fauzi dan sang istri mengurungkan niat mereka untuk memasak sayur pepaya. Meski demikian, keluarga Fauzi tetap menyadari kebesaran Allah dan tak ingin mengkeramatkan buah pepaya tersebut. Every day, I'm grown up now, and it's not too late. Pemirsa, itulah ketujuh tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala versi on the spot. Semoga dengan segala tanda kebesaran yang Allah tunjukkan di sekitar kita, semakin mempertebal iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik. Even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do. Hai, selamat datang di Delicate Channel. Jika membicarakan keindahan dunia ini tentu tak akan ada habisnya. Dunia ini penuh dengan keajaiban yang tidak akan Anda percayai ada di alam. Alam ini seakan tidak pernah berhenti memberikan kejutan dan membuat decak kagum. Untuk benar-benar memahami pemandangan yang luar biasa ini, Anda harus menyaksikannya sendiri. Keindahan alam di dunia sangat beragam. Beberapa di antaranya terlihat menakjubkan, hingga seperti berada di dunia dongeng. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Antartika memiliki gunung berapi aktif. Antartika adalah rumah bagi beberapa gunung berapi dan 2 di antaranya aktif.
Gunung Erebus, gunung berapi tertinggi kedua di Antartika, adalah gunung berapi aktif paling selatan di bumi. Terletak di Pulau Ross, gunung berapi yang terikat es ini memiliki beberapa fitur unik, seperti fumarol es yang merembes dari ventilasi di dekat kawah gunung berapi. Pendakian pertama Gunung Erebus dilakukan pada tahun 1908, ketika sebuah tim yang dipimpin oleh ilmuwan Australia, Edward David, dan termasuk Douglas Mawson menyelesaikan pendakian 5 hari yang berat dan sangat dingin ke kawah yang mengepul. Gunung berapi aktif kedua adalah di Deception Island, sebuah kaldera vulkanik di Kepulauan Shetland Selatan. Dulunya merupakan rumah bagi stasiun perburuan paus yang berkembang pesat, dan kemudian stasiun ilmiah. Tempat itu ditinggalkan setelah letusan terbaru pada tahun 1969, dan hari ini adalah tempat menarik yang bisa dikunjungi dalam beberapa perjalanan semenanjung Antartika. Kawah gas Darvasa atau Dirt to Hell adalah tempat wisata langka yang penuh misteri di bumi ini, berupa kawah gas vulkanik di tengah gurun Karakum, desa Darvasa, Turkmenistan. Tempat ini layak masuk dalam bucket list para pencari wisata anti-mainstream. Menuju kawah gas Darvasa, dari kota Asgabat lokasinya berjarak sekitar 266 km. Kawah berisi api yang memiliki diameter sekitar 70 meter ini telah menyala selama 47 tahun dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius tanpa pernah padam. Kawah gas Darvasa mengeluarkan api berwarna merah, mirip dengan api unggun. Pada siang hari, kawah ini terlihat seperti tempat jatuhnya meteor, karena merupakan lubang yang dalam dan bekas luka bakar berwarna hitam di sekitarnya. Sedangkan pada malam hari, kawah gas Darvasa mampu menerangi kawasan gurun dengan kobaran api yang berasal dari kawah sedalam 20 meter. Surtsey Island, Iceland. Surtsey adalah sebuah pulau kecil yang terletak di kepulauan di pantai selatan Islandia. Tercipta sebagai konsekuensi dari ledakan gunung berapi yang berlanjut selama 4 tahun. Surtsey juga dikenal secara global sebagai pulau terbaru di dunia. Saat ini, hanya memungkinkan beberapa ilmuwan dan ahli geologi untuk memasuki tempat tersebut. Tempat terlarang di dunia ini benar-benar dilarang untuk memberikan izin masuk bagi wisatawan. Sebab, intrusi manusia diperkirakan akan mengganggu tatanan ekologi yang sedang berlangsung di pulau itu saat ini. Salar de Uyuni adalah dataran garam terbesar di dunia dengan luas 10.582 km persegi. Terletak di Bolivia Barat Daya, dataran garam yang menakjubkan ini dihasilkan dari transformasi beberapa danau prasejarah yang selama ribuan tahun telah meninggalkan kerak air asin di atas dataran yang luas ini. Salar de Uyuni adalah pemandangan memesona untuk disaksikan saat Anda menyaksikannya memantulkan langit dengan begitu indah. Berjalan melalui negeri ajaib ini, orang mungkin lupa jalan mana yang naik dan mana yang turun. Patahan San Andreas adalah batas di mana dua lempeng tektonik, lempeng Pasifik dan lempeng Amerika Utara bertemu. Patahan membentang di negara bagian California dari Mendocino ke perbatasan Meksiko, membelahnya menjadi dua bagian. San Diego, Los Angeles, sementara San Francisco, Sacramento, dan Sierra Nevada berada di lempeng Amerika Utara. Panjang patahan sekitar 1.300 km dan kedalaman minimal 16 km ke dalam bumi. San Andreas Fault adalah patahan jenis transform yang berarti bahwa lempeng-lempeng bergeser di sepanjang sesar. Lempeng-lempeng saling mendahului satu sama lain pada tingkat sekitar 1,5 inci per tahun.
Namun gerakan ini bukan gerak yang berkesinambungan, tetapi gerak rata-rata. Selama bertahun-tahun lempeng akan terkunci tanpa gerakan sama sekali karena mereka mendorong terhadap satu sama lain. Saat Anda terjun payung, Anda mengharapkan jumlah bahaya yang relatif sedikit. Seorang penerjun asal Norwegia beruntung. Ia mengaku hampir disambar meteoroid, tetapi berhasil selamat mendarat. Meteoroid adalah benda angkasa serupa asteroid, tetapi berukuran lebih kecil. Saat sudah jatuh ke bumi, meteoroid disebut asteroid. Anders Hellström, sang skydiver, terjun pada musim panas 2012. Ia terjun dari pesawat dan membuka parasutnya pada ketinggian tertentu. Hellström mengenakan helm pelindung yang dilengkapi dengan kamera, sehingga apa yang terjadi padanya bisa terekam. Ia baru menyadari apa yang terjadi ketika melihat video hasil rekaman kamera di helmnya. Ia melihat ada batu yang meluncur ke arahnya, kemudian dikonfirmasi oleh seorang ahli geologi bahwa sebuah meteoroid telah meledak sekitar 20 km di atas Hellström. Dan video yang diambil adalah video pertama dari meteoroid yang terbang di udara setelah nyala apinya padam. Hellström menghabiskan musim panas untuk mencari batu luar angkasa tersebut, tetapi pada tahun 2014 belum menemukannya. Tambang garam ini terletak di lembah suci Peru. Melihat ke bawah, Anda akan melihat deretan persegi panjang putih tidak beraturan yang memusingkan. Ini adalah pemandangan yang sangat fotogenik. Sumber tambang garam atau salineras adalah mata air asin yang hangat di hulu lembah. Air diarahkan ke kolam oleh jaringan saluran yang rumit yang secara bertahap mengalir menuruni bukit ke kolam bertingkat. Begitu air tiba di kolam, ia menguap setelah beberapa hari dan meninggalkan lapisan tipis garam. Pekerja kemudian mengikis garam kering dari sisi dan dasar kolam. Setelah semua garam dihilangkan, kolam diisi ulang dan prosesnya dimulai lagi.